Hari ini kita mau bicara, topiknya itu adalah berhubungan dengan pekerjaan. Dan intinya itu adalah kita harus lakukan kerja itu pada waktunya. Tadi Dewi udah bilang supaya kita tidak menunda-nunda pekerjaan ini. Dan saya lihat yang hadir ini semua sudah ibu-ibu, sudah banyak sekali bekerja lah ya. Betul kan? Kita ini udah bukan anak gadis yang 20-an tahun. Kita sudah banyak menghabiskan waktu tahun-tahun kita tidak bekerja. Jadi uh, firman Tuhan ini saya rasa untuk ingatkan kita lah, ya mungkin lebih fokuskan lagi agar waktu kita barangkali bisa digunakan dengan lebih baik lagi saja. Ya. Nah, ada beberapa ayat yang mau saya bicarakan, bagaimana pandangan Tuhan, ya firman Tuhan itu tentang waktu, tentang kerja kita. Yang pertama itu berkaitan ya, dengan cara kita melihat pekerjaan kita itu. Nah, itu ada di firman Tuhan di Kolose 3, saya sharingkan di Kolose pasal 3. Semua nampak kan? Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Nah, Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, ya, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini ayat yang barangkali kita sudah pernah juga dengar. Apapun juga yang kita kerjakan. Dan tentu ini berbicara tentang pekerjaan yang baik ya, bukan perbuatan yang salah. Apapun juga yang kita kerjakan, kita harus memandangnya bahwa ini adalah pekerjaan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, kita pasti berpikir ya, setiap pekerjaan kita ini hampir semua itu kan memang adalah untuk manusia. Coba kita mulai ya ibu-ibu pamannya. Kebanyakan kita barangkali ibu rumah tangga. Kita kerja di rumah, terutama mengurus rumah tangga kita itu. Mengurus orangnya ya. Ada yang harus mengurus suaminya kan, tapi ada yang mungkin tak terlalu perlu mengurus suaminya. Tapi ada yang suami itu betul-betul harus diurus segala sesuatu kan, dari makanannya, pakaiannya, apapun juga. Kalau dia mau berangkat, ya kita yang harus pack, dia punya baju segala macam harus disiapkan. Ada suami seperti itu. Kita kan bekerja untuk manusia, mengurus anak-anak ya. Sampai kita semua di sini anaknya sudah besar lah. Mungkin hanya dua saja anaknya masih kecil. Jalan anaknya kan belum terbesar. Mengurus anak-anak bertahun-tahun, belasan tahun, itu waktu yang lama sekali. Tapi itu kan bekerja untuk anak-anak manusia juga itu. Belum lagi kita mengurus rumah tangga kita, pekerjaan yang tak pernah selesai ya. Cuci baju umpamanya, tak selesai-selesai. Ya, baru saja kita cuci, 2 hari lagi sudah tumpuk lagi, cuci lagi, tumpuk lagi, cuci lagi. Dapur juga, ya kita mau dapur tuh bersih kan, rapi, ya kamu rajin sekali itu bersihkan piring-piringnya.
Semuanya kita kerja untuk siapa? Kau untuk manusia. Nah, jadi adalah benar kita sebagai ibu rumah tangga, kita kerja untuk manusia. Beberapa di antara kita mungkin harus jalankan usaha lagi. Ya, selain kita urus rumah itu, urus orang-orangnya, kita urus usaha lagi. Apakah itu usaha yang bisa kita kerjakan di rumah, atau usaha harus kita kerjakan bahkan di toko, ya di luar. Tujuannya apa? Tujuannya kan untuk mencari tambahan penghasilan. Ya. Dan tambahan penghasilan itu apa? Kan untuk orang-orang yang tinggal di rumah itu. Ya, supaya kita barangkali uangnya bisa lebih longgar, ya, lebih banyak kebutuhan yang bisa dipenuhi, semua untuk manusia. Nah, masalahnya begini, ketika kita melihat ya bahwa semua kerja ini untuk manusia, kadang-kadang kita bisa menjadi malas gitu. Terutama kalau kita merasa kecewa, ya, merasa kurang dihargai, ya, kita kurang diapresiasi, merasa bahwa suami atau anak-anak menganggap semua yang kita kerjakan itu sudah memang seharusnya begitu. Kita merasa sudah berusaha dan dianggap bahwa itu memang sudah harusnya begitu. Kadang-kadang juga bisa terasa di hati kecil kita ada kekecewaan. Nah, itu bisa memperlambat kerja kita. Bahkan membuat kita merasa, "Oh, udahlah, malas saya, ya, malas saya urus ini, malas saya kerjakan ini." Itu bisa terjadi. Kalau kita bekerja hanya untuk manusia, dan manusia itu memang kadang-kadang bisa mengecewakan, itu membuat kita jadi malas untuk bekerja. Nah, jadi firman Tuhan mengajarkan kita demikian. Karena kita orang Kristen, bahwa setiap pekerjaan kita itu memang kita kerjakan untuk manusia, betul. Tapi mari kita melihatnya dengan cara yang berbeda, bahwa saya kerjakan ini adalah untuk Tuhan. Nah, jadi apa yang kita kerjakan itu sekarang tidak hanya untuk manusia biasa, tapi untuk Tuhan. Jadi mengangkat derajat daripada semua yang kita kerjakan. Dan ketika kita melihat semua pekerja ini adalah untuk Tuhan, kita mempunyai motivasi yang lebih besar. Kita menganggap ini saya kerjakan sebagai ungkapan rasa syukur saya kepada Tuhan. Nah, jadi kita sendiri yang akan terdorong ya untuk melakukan semua pekerjaan kita itu dengan sebaik-baiknya. Karena ini adalah untuk Tuhan. Jadi ibu-ibu, apakah kita pernah melihat ya bahwa apa yang kita kerjakan itu tidak hanya untuk keluarga kita, tapi itu juga untuk Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, ya apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini akan menjadi motivasi kita yang paling besar. Ketika kita melihatnya sebagai pekerjaan untuk Tuhan, firman Tuhan bilang kita akan kerjakan dengan segenap hati, sepenuh hati, dengan sebaik-baiknya. Kita akan menjadi lebih kreatif, kita akan mempunyai ide-ide yang baru, bagaimana kita kerjakan. Sehingga hasilnya itu jauh lebih menarik, jauh lebih baik, dan keluarga kita bisa merasa bergembira atas apa yang kita kerjakan.
Kita merawat anak pun bisa merawatnya dengan lebih baik. Karena segenap hati, ya kita betul-betul berikan perhatian untuk mengurus. Coba pikir, apa yang kamu kerjakan ya ibu-ibu, apa yang kamu kerjakan itu. Ya, kita mungkin mengerjakan banyak hal. Dari antara banyak hal itu, apa yang barang kita anggap ini kerja yang paling penting ya, pada saat ini. Kalau kita pikir, apakah saya bisa melihat bahwa hal penting yang saya kerjakan ini, saya menganggapnya dikerjakan untuk Tuhan. Lalu saya akan bekerja dengan segenap hati untuk hal yang satu ini. Oke, ini tentang bagaimana kita memandang pekerjaan. Ayat ini bisa mengangkat semangat kita, mengangkat nilai pekerjaan kita, bahwa itu ada untuk Tuhan dan tidak hanya untuk manusia saja. Nah, sekarang saya bicarakan lagi tiga hal yang sangat praktis lah, ya, tentang waktu dan pekerjaan ini. Yang pertama adalah ayat firman Tuhan untuk mendorong kita mau bekerja, mau berbuat gitu. Nah, ini tujuannya apa? Untuk menggerakkan kita yang kadang-kadang merasa malas. Ya. Ada hal yang kita tahu perlu dikerjakan, tapi kita rasanya tak usah lah. Itu tak usah lagi dikerjakan. Ada ayat firman Tuhan di Amsal pas 14 ayat 23, saya sharingkan. Amsal 14 ayat yang ketiga. Amsal 14:23 ya, bukan 3:23. Nah, ini dia. Ibu-ibu. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Nah, ini. Dalam tiap jerih payah pasti akan ada keuntungan. Maksudnya apa? Dalam setiap hal yang kita kerjakan, pasti ada hasil yang diperoleh. Tapi kalau kita hanya berbicara saja, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya, bicara tak ada guna, harus kerja. Poinnya adalah, apapun yang kamu kerjakan ya, dalam tiap jerih payah, gitu, kita merasa, wah ini memberatkan. Maka istilahnya adalah jerih payah. Ya, jerih payah mungkin memang kerjanya berat, ya, kerjanya membutuhkan waktu agak lama. Bisa juga kita merasa itu jerih payah karena kita sendiri memang lagi malas gerak gitu. Nah, ayat firman Tuhan ini bilang, dan tiap jerih payah pasti membawa keuntungan. Artinya apa? Dia akan ada hasilnya. Apapun itu juga. Kalau ada kerja, kerjakan. Dia akan ada hasil yang bisa diperoleh. Kadang-kadang kita tak perlu berpikir, wah saya kerjakan ini, sepertinya di mana untungnya gitu. Apa gunanya? Jadi kita pikir tak usah kerja. Ini tak menghasilkan apa-apa juga. Ketika kita merasa agak malas untuk berbuat, ketika kita tidak bisa melihat ya apa hasilnya dari kerja ini kalau saya lakukan. Kita ingat firman Tuhan ini. Dalam tiap jerih payah pasti ada keuntungannya. Ini ayat yang saya ingat terus itu dari dahulu waktu saya masih sekolah gitu.
Dalam tiap jerih payah pasti ada keuntungannya. Jadi apapun yang perlu dikerjakan, kerjakan aja. Dulu waktu saya sekolah ya, kita 80-an, Sabtu Sabtu kan tidak sekolah, libur ya. Nah di gereja itu besar ya, jumlahnya 1.000 lebih orang. Selalu saja orang yang menikah di hari Sabtu. Jadi kita akan tinggal di gereja, tinggal di asrama, ya. Ketika ada orang pesta ya, pestanya di gereja ya, kita selalu disuruh bantu-bantu lah. Ya bantu-bantu apa? Bantu-bantu susun meja. Ketika orang selesai makan, kita bantu-bantu juga. Ya rapi-rapikan meja, hal seperti ini. Kita mungkin berpikir, untuk apa ya? Kita ini kan sekolah di asrama. Nah itu kan orang gereja dan mereka yang menikah. Itu urusan mereka. Kita ngapain terlibat itu? Tapi ada untungnya juga, walaupun orang tidak berjanji kan. Nah, kadang-kadang habis mereka pesta selesai, ada sisa-sisanya, ada sisa-sisanya ya. Ya mereka antar ke atas lah, antar ke asrama. Jadi kami bisa makan malam, hemat sedikit. Nah itu benar. Dalam setiap jerih payah ada keuntungannya. Nah, jadi dalam kita mengurus rumah tangga ini, atau pekerjaan kita, usaha kita, kita harus percaya. Kadang-kadang kita minta melihat ya, di mana hasilnya gitu. Pasti ada keuntungannya. Kita kerjakan saja. Dia orang Kristen itu punya satu prinsip yang sangat baik terhadap kerja. Ya. Itu mau kerja. Kadang-kadang dunia kita sekarang orang itu hitung-hitungan. Mungkin dianggap inilah bijaksana. Kita hitung-hitung dulu nih kerja ini ada untungnya nggak? Kalau kelihatannya tak akan ada imbalan ya saya tidak mau kerja. Mungkin kita pikir itulah kebijaksanaan ya, praktis sekali. Barangkali ada benarnya juga. Tapi kita tidak pernah tahu keuntungan apa yang dibalik kerajinan kita itu. Bahkan sekalipun dari kerja itu secara langsung tidak ada keuntungan. Tapi bisa saja kita sudah memberikan kesan yang baik kepada orang lain tentang sikap kita dalam bekerja. Sehingga kalau kali ini pun tidak ada imbalan langsung kita peroleh, berikutnya orang akan mengingat kita ketika ada suatu hal yang mau dikerjakan. Nah itu juga keuntungan itu. Keuntungan kita tidak melihat langsung. Tapi itu ada keuntungan. Nah, jadi pertama ya Bu, kerjalah. Ya. Karena dalam setiap jerih payah pasti ada keuntungan. Jadi anak-anak itu dengan sebaik-baiknya. Urus rumah tangga kita dengan serapi-rapinya. Ya. Buat rumah itu tempat yang menyenangkan bagi kita semua. Ya, urus suami kita baik-baik juga. Tip yang kedua, di Kolose pas 4 ayat 5. Kolose pas 4 ayat 5. Nah, ayat ini bilang apa? Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, maksudnya terhadap orang-orang non-Kristen. Pergunakanlah waktu yang ada. Ya, bagian belakang ini yang kita lihat. Firman Tuhan bilang kepada kita, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi waktu yang ada itu harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Istirahat saya rasa
ada hal yang baik. Tapi istirahat tidak boleh berlebihan. Istirahat tidak boleh berlebihan. Istilah apa sekarang? Me time ya. Me time ya. Me time boleh. Kita perlulah me time-nya untuk menyegarkan diri. Tapi jangan terus me time itu loh. Ya, pergunakanlah waktu yang ada. Ada waktu itu harus kita gunakan untuk hal-hal yang harus kita kerjakan. Banyak hal ya, kalau kita pikir ini harus kerjakan tuh. Tapi ini kita tunda-tunda terus, tunggu-tunggu terus, kemudian tak dikerjakan. Kadang-kadang kita semua punya masalah ini, procrastination, menunda-nunda. Kita tak gunakan waktu kita dengan tepat pada hal yang harus dikerjakan. Setiap hari ya, ya seperti ini. Setiap hari saya akan tulis hal-hal yang harus saya kerjakan hari ini. Lalu malamnya saya akan cek mana yang belum selesai. Kadang-kadang ada yang besok harus saya tulis lagi. Lusa saya tulis lagi. Tulis dan tulis. Kenapa? Tak dikerjakan. Tak dikerjakan. Jadi terpaksa besok catat dia lagi untuk dikerjakan. Besok tak kerjakan, lusa catat lagi untuk dikerjakan. Kadang-kadang ketika saya lihat seperti ini, saya jadi stres. Kenapa masih tak dikerjakan ya? Tiap hari mencatat ulang hal yang sama, itu membuat kita jadi sadar kita ini lagi lamban sekali bekerja. Ya. Jadi firman Tuhan bilang kepada kita, gunakanlah waktu yang ada. Ya. Jadi kerjakan semuanya sebaik-baiknya. Kalau kita ada waktu untuk me time, ada waktu istirahat, tapi waktu yang lain tuh kita gunakan dengan kerja. Saya pikir kita ini, ibu-ibu ini sebagian besar sudah banyak bekerja lah ya. Anak pun sudah besar ya. Jadi kalau disuruh kerja terus, kan usah. Aku ini udah kerja 20 tahun masih disuruh kerja lagi. Betul tak? Ada yang mungkin merasa, waduh, kerja lagi gini. Saya rasa gunakan waktu yang baik. Mungkin untuk sebagian kita ya, sudah bukan kerja seperti orang yang baru menikah gitu ya. Semuanya begitu banyak, bertumpuk-tumpuk. Tapi waktu itu gunakan untuk hal-hal yang bisa membangun kerohanian kita, ya membangun iman kita, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Gunakan waktu kita untuk pekerjaan Tuhan lah. Bagi yang sudah tak perlu banyak sekali waktu habis untuk usaha atau untuk mengurus rumah tangganya, kita tidak mau waktu itu lalu dibiarkan berlalu begitu saja. Ya, gunakan ke arah pekerjaan rohani, sesuatu yang akan membangun iman kita yang juga bermanfaat bagi kerajaan surga. Oke. Dan satu hal yang terakhir lagi, ini adalah satu contoh ya dari Yusuf. Yusuf itu ada contoh yang sangat baik kalau kita berbicara tentang bekerja. Ya. Ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari Yusuf. Tapi untuk kita, dalam kaitan dengan waktu, sama kita melihat hanya 2 ayat ya di Kejadian pasal 41.
Kejadian 41 ayat yang ke-46. Nah, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Dari situlah dia diangkat ya menjadi Perdana Menteri. Nah, firman Tuhan bilang, maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk ke dalam 7 tahun kelimpahan. 7 tahun Yusuf bekerja keras di sekeliling negeri Israel dan menghasilkan gandum yang bertumpuk-tumpuk. Poin yang mau saya bicarakan adalah setelah dia menerima penugasan dari Firaun, firman Tuhan bilang, maka pergilah dan dia kelilingi seluruh tanah Mesir. Apa pelajarannya? Dia dilantik dan dia punya 7 tahun untuk bekerja. Itu artinya apa? Itu artinya setelah pelantikan dia langsung pergi kerja. Jadi jangan tunda pekerjaan. Dia tidak bilang setelah saya dilantik jadi Perdana Menterinya ya, saya tunggu 1-2 bulan dulu, baru nanti saya berangkat ke daerah-daerah. Enggak. Firman Tuhan bilang 7 tahun dia bekerja. Hasilnya begitu banyak. Nah, itu artinya dia segera berangkat. Setelah dapat tugas itu, dia langsung berangkat. Nah, itu adalah salah satu kunci keberhasilan. Karena manusia memang suka menunda kerja. Menunda kerja itu berbahaya. Pertama, kerjanya tidak selesai. Kedua, kita bisa kehilangan semangat kerja itu. Jadi akhirnya kerja itu tak pernah dikerjakan. Harus segera kerja. Hari ini terima kerja, hari ini mulai. Itu paling bagus. Jadi kita jaga momentumnya ya untuk sampai dia selesai. Jadi di rumah kita, kalau kita melihat ada hal harus dikerjakan, pergilah kerjakan hari itu. Ya. Jangan tunggu, ini minggu depan saya kerjakan. Lalu kita terus berminggu-minggu, dan pekerjaan tidak selesai. Jangan tunda. Ketika kita melihat ada harus dikerjakan, segera kerjakan. Jadi ibu-ibu, saya pikir ini saja beberapa hal yang mau saya sampaikan. Ya, kita mulai dengan mengatakan bahwa setiap pekerjaan itu tidak hanya untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Ini untuk mengubah cara kita memandang kerja. Ya. Kemudian kita bicara bahwa setiap pekerjaan pasti akan memberikan hasil. Jadi kita semangat, karena dia ada hasilnya gitu. Dia akan, tidak akan sia-sia. Kalau kita bilang juga, waktu kita itu jangan dibuang. Ya. Gunakan waktu yang ada. Jadi jangan biarkan waktu itu mengalir terus tanpa ada yang kita kerjakan. Karena kita keseringan ya hanya duduk santai saja. Kemudian kita bicara bahwa kalau ada kerja, segera kerjakan. Jangan ditunda. Jadi ini sekedar mengingatkan kita lah ya ibu-ibu ya, karena kita semua sudah punya pengalaman bekerja yang mengurus rumah tangga atau menjalankan usaha kita. Kiranya Tuhan menolong, karena kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami pekerjaan. Ada yang di rumah tangga, ada juga tempat usaha. Ada yang dua-duanya. Tuhan, tambahkan kami kekuatan, sehingga tugas yang Tuhan berikan pada kami, semua pekerjaan ini bisa kami lakukan dengan baik, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan berkatilah semua ibu-ibu yang hadir,
dan semua penuh dengan motivasi, pandangan benar tentang kerja ini, dan memperhatikan ajaran Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbuah banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.